Baik, pertama ini nanti ada dua alat di sini, tiga malah ya. Satu base, nanti akan sebagai base. Terus kemudian di sini nanti ada radionya, penguat sinyal. Terus ada antena radio, ada rover begitu ya. Pertama ini nanti saya akan mendirikan base ya. Seperti yang kita ketahui, mendirikan tatip ini ada eh, life hacknya ya, ada hacknya ya. Harus kita pertama sebelum kaki statif ini terbuka, kita kita ukur setinggi hidung ya, setinggi hidung kita begitu. Baru kita kunci. Setelah itu kita paskan dengan patok. Ya, taruhlah di bawah ini ada patok gitu ya. Di bawah ini ada patok gitu. Kita ukur menggunakan eh, tribrahnya. Jadi tribrah ini ada optical plummetnya, unting-unting unting-unting optisnya. Ya. Jadi tribrah itu ada optical plummetnya begitu, terus kemudian ada locknya, terus kemudian ada skrup pengatur level ya yang nanti akan mengatur level bubble-nya ini, MIFO-nya ini ya. Gitu. Nanti ini bisa di-cut-cut sendiri ya rekan-rekan. Untuk tips-tipsnya ini sekaligus tips-tips ya. Untuk mendirikan statif itu seperti apa, terus kemudian memasang GNSS yang baik seperti apa. Jadi pertama kita mendirikan statif seperti ini, kemudian kita pasang tribrahnya. Kita operator yang mendirikan statif ini ada di antara kedua kaki. Jadi posisinya satu kaki di atas, di atas. Satu kaki di depan, dua kaki di petugas yang menyetel. Kemudian kita pastikan di tribrah ini optical plummetnya itu ada di sisi kita. Dan sini kan ada tiga begitu kan, ketiga plummetnya ada di sini, ini di sisi yang dekat dengan operator begitu ya. Kemudian dikunci, menguncinya ini cukup menggunakan tiga jari. Nah, ini kok nggak masuk. Nah, ini meskipun meskipun harus erat begitu karena menanggung alat dan alatnya cukup mahal nilainya, tapi bukan berarti ini sekuat tenaga begitu ya. Cukup tiga jari saja, keren gitu. Karena kalau terlalu kuat bisa rusak atau tidak bisa dilepas lagi begitu. Setelah pasang, kita intip ke optical plummet dan kita tandai X jadi patoknya itu, contohnya ada patok begitu menggunakan ujung kaki. Ya, kita cari ujung kaki kita ada di plummet ini sampai ketemu begitu ya. Nah, ini kita ketemu ujung kaki kita, kemudian kita stabilkan gitu kan. Nah, terus untuk menyeting nivonya ini sebelum ke skrup penyetel ini kita mainkan dua kaki ini dulu gitu. Nah, mainkan dua kaki ini kalau di jadi si nivo ini ada di garisan lurus dua kaki ini. Ini sekarang posisi nivonya ada di sana. Jadi ini perlu kita naikkan di sini. Kita naikkan. Nah, ternyata setelah kita naikkan tidak langsung masuk ke lingkaran. Nivonya sekarang ada di garisnya kaki ini, mepet ke sana. Ini berarti kita turunkan. Gitu ya. Jadi rumusnya begitu, rekan-rekan. Nanti kalau pas waktu sudah memiliki alat, sudah mengukur sendiri, biasanya habis waktu itu di main-main sama Nivo ini. Karena eh, kurang pengalaman memasang statif. Jadi semua dimainin, ini main, ini main, gitu. Jadi terlalu lama. Begitu. Ini sudah mendekati garis. Kalau sudah mendekati garis, baru kita mainkan menggunakan skrup penyetel.
Dan skop penyetel ini tidak jangan di setting semua. Jadi berpasangan, dua segrup dan satu segrup. Nah, dua segrup ini keluar bersamaan atau masuk bersamaan begini. Setelah ini sudah masuk, baru ini satu. Ini kurang. Satu begini ya. Nanti videonya mungkin bisa disimpan untuk panduan. Ini sudah masuk. Sudah masuk, pastikan lagi di bawah apakah sudah masuk masuk di X-nya atau kalau belum masuk bisa digeser. Ini sudah mendekati ya contohnya. Geser seret ini, eratkan lagi. Kalau berubah, sesuaikan lagi gitu ya. Karena untuk caranya seperti ini. Kemudian baru kita ke DNS-nya. Nah, DNS itu yang pertama, ini tips juga ini urutan memasang alat DNS yang aman ya. Kita kadang sudah melihat alat yang terpasang itu kita pengen memasang berurutan ya. Dari tribrah, terus kemudian adaptor, baru full ya. Nah ini kurang aman karena setelah adaptor masang, ini terkunci, ini harus diputar-putar. Padahal ini ada GNSS atau ini masang dulu, terus GNSS-nya. Jadi kita bermain akrobat ini kurang aman. Yang baik adalah GNSS dikonfigurasi dulu, dipasang-pasang dulu. Ini antenanya, antenanya jangan lupa kalau ini tipenya antenanya di dalam pool ya. Jadi harus pasang antena dulu, pastikan baterai dulu dipasang. Balik baterai, baru full, baru adaptor. Ya, urutannya itu. Ini aman nih. Jadi si GNS ini tetap kita pegang dalam kondisi yang stabil. Baru nah kan sudah stabil, baru kita pasang ke tribrahnya, baru di lock. Nah, jadi kan kalau kita tadi belum pasang diputar-putar gini selesai ini kalau jatuh sudah risiko di alat rusak. Selanjutnya kita pasang radio. Radio ini tidak perlu pas dipatok ya, yang penting ini dekat dengan dekat dengan base, terus posisinya stabil. Jadi tetap ada nivonya di sini, tapi tidak ada tribrahnya. Fungsinya untuk antena radio saja. Caranya sama, pemasangannya tadi.
mainkan dua kaki, jangan dimainkan ketiga kakinya. Kalau enggak jadi terlalu lama nanti. Tujuannya kalau ini biar stabil ya. Karena di ini nanti ada pool ya, ada pool antena yang lumayan tinggi. Kalau tidak stabil, ya kita khawatirkan kubuh. Nah ini poolnya, ini antenanya. Ini fungsinya untuk memperkuat sinyal ya. Jadi tadi uh, antena kecil yang saya pasang itu jarak coveragenya itu tidak tidak sampai 2 kilo ya. Ini dengan bantuan antena eksternal ini, radio eksternal, harapannya bisa sampai pengalaman saya sampai 12 kilo, tidak ada masalah ya. 12 kilo dari base jauhnya itu masih beroperasi dengan lancar, tidak ada gangguan. Masih bisa mengukur. Caranya juga sama ini ya, ini bisa dicatat nanti urut-urutannya itu tips juga ini. Jadi kadang kita sudah pegang antena begini, kita buru-buru masang kabelnya. Ya nggak lucu juga kalau sudah pasang kabel ini karena setelah itu belibet kalau pak kabel dipasang terlebih dahulu ya. Jadi kondisi kosong begini, baru kita pasang antenanya ini, baru nanti pasang kabelnya. Nah, sudah pas kita pasang kabel. Setelah itu kita sambungkan ke radio. Nih, radionya ini di tenaganya pakai baterai aki. Detail alat-alatnya tadi sudah ada di buku ya. Ini yang sedang kita pelajari ini adalah GNS R4S, merek Trimble. Tadi serinya R4S. Kemudian ini satu produk dari Trimble juga. Satu paket ya kami pembeliannya ini. Ini radio TDL 45, TDL 450 lengkap dengan antenanya begitu ya. Nah, ini fungsinya untuk memperkuat antara base dengan rover. Nah, ini. Jadi ada kabel Y ini. Kabel Y ini yang akan menyuplai daya ke radio. Menyuplai daya ke radio sama sebagai data ke base-nya. Gitu ya. Pertama-tama kita sambungkan ke radio dulu.
Ini kan ada, ini namanya kabel Lemo isi isi 6 dan isi 5 ini. Kabel Lemo isi 6 dan isi 5. Yang ke radio itu yang isi 5 ini. Yang ke radio ini isi 5. Lebih besar sih memang. Nanti yang ke GNS-nya isi 6 berarti. 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kita. Ini. Eh, eh, Mas. Punya. Kita pakai yang sudah terbuka ini. Caranya pakai yang lain. Nah, ini ada tandanya ya. Ada tandanya bintik merah ini ketemu sama merah. Ini. Ada tandanya bintik merah dan ada kabelnya ini. Ini untuk melepas ini. Makanya tinggal tinggal ditarik. Sama dengan yang itu tadi juga sama. Merah ketemu merah begitu. Untuk melepasnya tinggal tarik, ada kawat ini, kabel kawat ini. Jangan ditarik kabelnya sini. Ditarik sini. Itu ya. Tips-tips juga itu. Nah, sudah terpasang, kita pasangkan ke baterai. Nih, perhatikan positif dan negatif. Yang kutub positifnya ya, yang merah. Boleh dipasang yang negatif dulu. Hitam. Nah, ini terlihat ya, sudah menyala ya. Nggak kelihatan ya. Ini terlihat sudah menyala, sudah menyala. Terus kemudian kalau lampunya sudah menyala, GNS bisa dinyalakan juga.
sudah menyala. Tinggal kita konfigurasikan menggunakan flight control ini. Ini contohnya, ya tadi antena itu penguat sinyal, ini juga bisa kita rentangkan setinggi-tingginya. Mungkin ada satu dua bukit begitu yang menghalangi penglihatan petugas rover dengan base. Ini bisa terbantu dengan antena ini yang kita rentangkan setinggi-tingginya begini. Itu ya. Ya, ini bisa direntangkan lagi. Itu ya. Sebelum setting kita bisa ke pemasangan rover ya. Atau pemasangan. Terus kalian kita nanti setting. Dan ada setengah jam ya. Nanti ini tempatnya. Oke, jadi rover itu nanti akan, jadi seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa fitur yang stop and go atau kinematik tadi ya. Biasanya kita menggunakan fitur yang kinematik. Jadi kalau di istilahnya di uh, Trimble ini adalah continuous topo begitu ya. Topografi secara continuous. Ini lebih simpel dari stop and go. Lebih simpel dari stop and go. Metode pemasangannya sama ya. Fullnya dulu di fullnya dulu dipasang, baru receivernya. Banyak nyamuk. Yang dulu baterai, ampul. Ini kita gunakan dua, yang sambungkan ini dari 2 meter ya. Karena lebih nyaman kalau tongkatnya panjang, sekaligus bisa untuk pegangan petugasnya di lapangan. Ini. Setelah itu kita bisa pasang. Ini ada satu alat bantu juga untuk petugas pemegang rover. Kalau menginginkan hasilnya lebih akurat gitu ya. Ini untuk tripodnya.
untuk praktek sambil menunggu Mas Agung dan Agen bantu-bantu. Masih bisa diikuti ya, Mas Tony, Mas Vicky ya? Suaranya masih terdengar ya? Aman ya suaranya ya? Masih jelas kok suaranya, Pak. Baik. Ya, silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Jadi ini ada kontrolernya begitu ya. Semoga masih terlihat. Sudah paling cerah ya. Kontrolernya, di sini sudah ada menu Trimble Access-nya ini. Ya, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk pace-nya. Jadi satu alat ini bisa digunakan untuk konfigurasi pace, kemudian juga bisa digunakan untuk mengkonfigurasi rover. Dan nanti ketika pengukuran, data-datanya itu akan di-store di sini. Ada opsinya, mau di-store di receiver atau di-store di controller. Biasanya kita di-save di controller karena lebih mudah untuk pengolahan selanjutnya. Eh, Projectnya kita gunakan yang PLN Cirata ini aja. Mm-mm. Terus ini bisa di-save ya ini step-stepnya ini. Kalau kebetulan nanti ada pembelian alat yang sama. Lanjut kita ke setting ya. Kita ke setting. Kita sekarang mau mengkonekkan eh, pace-nya melalui Bluetooth. Kita akan melihat nomor serinya. Nomor serinya 00052. Ya. Yang digunakan jadi ada yang digunakan sebagai base, ada yang digunakan sebagai rover. Jadi yang kalau kita mau menyeting base, rovernya kalau bisa kita non saja. Non, non. Ya, ya. Base-nya sudah, kemudian rovernya non. Kemudian kita accept. Setelah itu kita ke instrumen. Nah, instrumen ya. Kita fungsinya ke base. Ini kan nyala di rover, nah kita nyala di base. Ini posisinya connection to Bluetooth. Nah, sudah. Kalau yang tadi ada suara ini ya, notifikasi beep gitu ya. Kita connect. Sekarang kita ke general survei. Ini general survei. Ini mau turun. Kita open. Coba kita buat new job. Job name latihan baru.
Nah, yang perlu kita perhatikan adalah koordinat sistemnya. Jadi contoh di Cirata ini ada di irisan 48 South ya. Coba kita bentar. Kita review. Jadi belum sampai ke materi UTM ya. Coba ini bisa nyambung internet. Nggak mau. Nah, connect. Tapi pelatihan alat ukur disuruh online. Enggak, enggak. Oh, ini nggak ada. Nggak bisa. UTM. Nah, lalu saya tunjukkan UTM. UTM itu kan Universal Transfer Mercator ya. Jadi ya, itu eh, sistem koordinat yang disepakati bersama untuk mempermudah menggabungkan data-data topografi. Jadi UTM itu dibagi menjadi 60 irisan ya. Contohnya yang mudah inilah. Mana nggak ya? Nah, jadi Tirata itu ada di belahan bumi South atau selatan yang ada South dan North ya. Di irisan nomor 48 ini. 48, dan kemudian Jawa Tengah ada di 49, Jawa Timur juga, Bali 50. Nah, Bakaru juga ternyata ada di 50S ini. Ini Bakaru ada di belahan bumi 50S ini. Gitu. Jadi untuk setting ini nanti untuk Bakaru kita bisa memilih eh, ini zonanya, zonnya ada di 50S. Ya, begini ya. Sistemnya pakai UTM, lokal datumnya BGS 1984 ini, project height-nya biasanya kita pilihkan 0 saja nih. Tor, kemudian offset. Nah, ini sudah bisa, oh ini. Kemudian belum tadi kita belum mengukur tinggi alat. Nah, ini tinggi alat. Kita akan mengukur tinggi ada di ruangan. Jadi menggunakan ini ya, tadi kelupaan ada di ruangan. Menggunakan meteran roll, 5 meteran itu kita ukur. Ini namanya center of bumper, ada nanti ada pilihan. Dari center of bumper ini sampai ke ujung pin patok. Jadi kesepakatannya begitu. Dari ujung pin patok sampai ke patokan alat. Ya. Jadi input, ini ada pilihan apakah mau diukur bottom antenna mount, slant measure mark, atau bottom of UHF extension atau antena fast center. Gitu ya.
Kalau bottom antena mount itu ada di sini. Kemudian selain measure mark itu ada di sini, ada marsanya ini. Kemudian bottom of UHF extension di sini atau antena phase center. Antena phase center ada di tengah-tengahnya ini. Kalau di sini biasa kita pakai bottom antena mount ternyata. Ini bottom antena mount. Anggap saja sudah kita ukur ya tadi menggunakan meteran roll di 1 meter 1,5 boleh lah. Ini ya. Itu ya, ada antena height true. Antena yang true itu dari bottom antena mount ke sini. Bottom antena mount ke sini ada 6 cm. Ada 6,9 cm. Nih. Jadi true-nya 1,569. Kita accept. Kita akan ke measure. Measure. Kita pakai metode RTK. Tadi kita belum sampai ya untuk penjelasan RTK. Nanti saya kita buka sendiri di materi PPT atau di buku yang sudah saya share RTK ini. Nah ini untuk kita sekarang base receiver. Ini di poin namanya. Ini adalah poin PM yang sudah diukur pas waktu pembuatan kerangka jaring. Ya, kerangka jaring horizontal vertikal itu sudah kita anggap ini sudah ada di atas patok yang tertentu. Kemarin ada di Kataru ada BKR ya, patok BKR. Contoh BKR 1 begitu ya contoh katakan. Terus sebenarnya ini kalau sudah tersimpan di sini lebih mudah atau kita bisa key-in. Kita key-in begitu, kita harusnya sudah pegang di data pengukuran kerangka itu northing atau Y, easting atau X, dan elevation atau Z-nya berapa gitu ya. BKS 1, kodenya PM gitu ya contohnya. Kemudian northing, easting, elevation. Nah, ada trik ini, ada hack juga apabila kita mengukur dan itu pengukurannya istilahnya tidak perlu terhubung dengan peta global ya. Contoh kita ke Bakaru, Bakaru saja begitu terus tidak tidak mengukur keseluruhan waduk, kita bisa menggunakan fitur here ini. Kalau kita pencet ini sudah langsung keluar koordinat, koordinat setempat titik itu. Ada dengan potensi kesalahan sampai dengan 3 meter. Nah, itu. Makanya kalau pengukurannya teliti, tetap harus ada pengukuran kerangka terlebih dahulu. Karena koordinat yang tertera ini dengan fungsi here ini bisa aja, ini kan patoknya di sini, itu bisa di sana, meleset bisa kisaran 3 meter radius. Gitu ya. Sementara untuk praktek kita menggunakan untuk mengenalkan fungsi here ini kan. Ini di store, kemudian di start. Nah, kalau base started ini indikator TX atau transmit ini sudah menyala. Gitu ya. Jadi dia sudah transmit ya, sudah memancarkan gelombang untuk mengkoreksi si rover ini. Dan nanti kalau sudah bekerja, lampu RX ini akan menyala. Nah, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi rover. Ini nyala, dia ada waktu 15 menit. Nah, kalau sudah terhubung, nanti akan ada titik ini, BKR 1 ini. Gitu ya. Ini adalah titik base ini. Ini adalah BKR 1 ini. Sekarang lanjut kita konfigurasi rover. Jadi pertama-tama kita akan mengkonekkan dengan rovernya. Pakai setting dulu ya. Setting, connection. Nah, sekarang kita
yang 52 ini sebagai base kita nonkan. Kemudian rover kita sambungkan. Yang ini nomor seri 0014 ini. Ini accept, yang dengan kemudian kita ke instrumen dulu, kita pastikan ya GNS fungsinya dari base kita ganti ke rover mode. Ini menyambungkan ke 0014 big rate. Sudah menyambung, ada bunyi bip. Nah, ini sudah ke rover mode. Kita lanjut ke, nah ini sudah tandanya sudah ada ini. Terus ini tinggi alat belum ada, kita masukkan. Nah, ini slant measure mark. Nah, slant measure mark ini mendingan ke bottom of UAF extension ini nih. Ini kalau ke bottom ini kan sudah full 2 meter kan. Kita bisa input 2 begini. Ini kita input 2 meter, sebenarnya ada 2 meter lebih 31,9 cm ya. Ya karena ini ukurannya ada antena sini di dalam alat ini kan ada 31 ya dari sini. 31,9 hampir 32 cm. Ya. Kemudian kita accept, ini kita ke user RTK. Nah, ini ada fitur-fiturnya ya. Yang tadi kita pelajari ada yang continuous topo. Nah, continuous topo ini kita ngambil sekaligus dalam radius waktu per 3 detik kan, per 5 detik atau terserah begitu, tergantung kebutuhan, itu akan ngeping. Ngeping ya yang diping itu adalah eh, kakinya ini, koordinat yang ada di kakinya alat ini. Nanti setiap kali ping langsung ada keluar nilai XYZ untuk eh, kaki yang dipijak begitu ya. Kemudian ada measure point. Nah, measure point ini adalah yang dibilang tadi stop and go. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, inisialisasi bingkai. Dan nanti tombol RX-nya akan menyala. Nah, ini untuk point name. Nah, ini point nama point ini bentuknya bisa abjad, bisa angka. Kalau angka, contoh ini nanti BKR1 begini, nanti angkanya ini akan nambah di titik kedua BKR2, BKR3 sampai dengan akhir. Namun kalau BKR saja ini nanti jadi BKR, BKS, BKG gitu melanjutkan terus. Jadi saran kami lebih baik ada angkanya di belakang. Ini. Terus kemudian ini tadi 2 meter. Kemudian kita coba coba meter. Kalau sudah selesai, maka akan menjadi store di sini. Out of tolerance katanya ada. Karena di bawah pohon. Ini kelemahan alat yang kita gunakan sekarang itu, kalau di bawah pohon, penyimpangannya jadi ya, lumayan besar. Sudah kita lihat. Dulu. Sekarang sudah ada titik mana BKR-nya. Kelihatan. BKR1, BKR1, C5 harusnya dekat ini, tapi karena di bawah pohon jadi menyimpang. Coba kita bawa ke clear sky.
Sekarang list lagi. Nah, kalau sudah, jadi start. Nah, observation start. Mana? Nah, ini baru benar. Poin C5 ini, BKR1. Oh, BKR1 di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang ada fitur yang bernama continuous topo. Nah, ini continuous topo. Nah, continuous topo ini cara kerjanya adalah dia setiap interval berapa waktu begitu dia akan ngeping seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini lebih baik angkanya kodenya alfabet begitu terus sama angka. Kodenya ini bebas, tidak di tidak diisi juga tidak masalah. Kita lanjut ke start. Kalau start ini sudah ini kita jalan langsung ngeping terus ini. Coba kita jalan ya. Ini rekam terus ini. Gimana dia? 3.15. Oh, di sini. Ini dia. Hmm. Nah, di satu tempat jadi bingung ya. Ini titik-titik ini akan menjadi data nanti ya. Gitu. Ini sambil kalau memang terlalu padat begitu, ini bisa intervalnya direnggangkan jadi 10 detikan gitu contohnya. Tuh. Nah, ini sambil jalan sudah dapat data di sekitar waduk. Bisa zigzag, naik turun atau setiap elevasi begitu. Ya, tergantung. Biasanya yang mudah ya ini menyusuri air dulu, terus kemudian naik lagi, naik lagi begitu. Kalau zigzag naik turun lumayan melelahkan di kaki. Kurang lebih seperti itu untuk tachymetry. Oh, pas ini ya. Tuh istirahat ya. Setelah istirahat, mohon izin nanti Mas Vicky, Pak Tony, Pak Ramadan, nanti kita akan lanjut ke pengukuran materi batimetri ya. Materi batimetri dulu, kemudian setelah coffee break, kita akan lanjut ke pengoperasian alat. Nanti bagaimana yang mengatur Mas Agung ya. Jadi batimetri itu yang pertama kita bikin rute dulu biasanya. Jadi di komputer itu kita bikin rute dulu, terus kemudian setelah bikin rute seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemasangan pasang surut, alat ukur pasang surut. Ada yang warna biru tadi. Setelah memasang pasang surut, baru nanti kita ke echo sounder. Nah, sepertinya echo sounder itu kita bahas di hari besok pagi begitu. Setelah pagi begitu nanti saya pikir setelah istirahat bisa ke pengolahan data.
Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita tutup istirahat siang, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu. Izin tanya Mas Haris, itu Silakan, tadi Mas Tani. alatnya berarti nanti kita dapat data ketinggian sama Mm-mm. koordinat ya. Betul, betul. Itu nanti XYZ. alatnya diletakkan di kayak di perahunya gitu, nanti perahunya yang jalan nanti dia Mm-mm. otomatis Betul. apa nge-record ketinggian sama koordinat Mm-mm. sesuai misalnya berapa detik itu tadi ya. Betul, betul, Mas Tani. Jadi nanti ini di darat, kemudian Heeh. yang itu, yang jauh itu nanti di perahu. Oh ya kita di perahu. Jadi idealnya memang ada tiga. Ini di darat, satu satu jalan di bantaran waduk di 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 darat, jalan begitu. Satunya ada lagi yang pasang di perahu. Jadi dua rover bekerja, satu ngukur di darat yang tidak tergenang air, Mm-mm. satu ngukur di air, nyambung ke transducer gitu. Kalau di perahu nanti diterangkan Mas Agung, di atasnya ada GNSS, di bawahnya ada transducer untuk echo sounder gitu. Oh. Oh ya, ini berarti belum yang eco soundernya ya. Ini baru Belum. koordinatnya aja ya. Ini yang istilahnya angkatan daratnya, nanti angkatan lautnya sama Mas Agung Oh. konfigurasinya. Mm-mm. Gitu. Kalau kemarin